Berkah dalam sahabat-sahabat Resapi. Pada tayangan Resapi kali ini kita akan melihat keindahan taman vertikal. Apa itu taman vertikal? Ayo kita lihat bersama. Halo, halo. Aduh, Bu Lili. Mas Suster lagi apa ini? Ini lagi nyiram taman vertikalnya. Oh. Saya lagi pengamatan ya. Terus ini ada yang kurang air. Kalau ternyata benar bedanya. Ini Bu Lili, yang ini kalau ini. Jadi ternyata benar bedanya yang cukup air dan yang kurang. Nah ini kelihatan subur, kelihatan hijau, segar. Ini Bu Lili. Ya, Suster sama Bu Lili, ini di sini saya bersama dengan sahabat-sahabat Resapi nih. Mau apa sih itu taman vertikal gitu? Oh, gitu. Mana kalau kita mau ngomong-ngomong sebentar tentang taman vertikal itu apa? Boleh? Boleh, silakan. Nah, kita mau duduk atau berdiri nih? Ya kita duduk saja sambil santai. Oke. Sambil minum kopi ya, biar kita memiliki inspirasi. Oke, mari. Ya, mari kita. Suster, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, enggak haus, boleh kita minum dulu? Suster? Ya, mari kita minum. Ya, mari, silakan. Mimu kopi. Mimu kopi Ya. paling enak. Sehingga diciptakan taman vertikal itu yang sekarang lagi booming, Lagi tren ya. Lagi tren. Jadi meskipun kita di rumah tidak punya lahan yang besar, kita bisa tanam seperti ini. Ya. Ya ini kan lahan ini kan sebenarnya tempat parkir kalau ada desa. Nah, tapi dengan ide kita untuk memberi kesegaran udara, kesegaran pandangan, kesejukan, kita membuat taman vertikal supaya tidak monoton dinding yang kita lihat. Kalau ada taman vertikal ini kan ada hijau-hijau ya, Suster, ada bunga warna-warni. Kan pandangan kita kan lebih sejuk daripada melihat dinding aja ya. Kan begitu. Iya, betul kata Bu Lili. Tadi saya mengamati dari lingkungan 1 sampai 5, saya memperhatikan yang cukup air ternyata subur, menjadi segar. Tapi coba perhatikan itu yang tidak terlalu jauh ya, terlalu jauh jadi layu. Itu. Nah itu bagaimana sebenarnya tanaman itu juga perlu dirawat. Kalau kering ya disiram, kalau ada rumput lain ya harus dicabut supaya tidak ngambil nutrisi yang seharusnya yang dimiliki oleh ini taman itu. Ya. Oke, Bu Lili. Ya. Dengar kan Bu Lili selaku panitia dari lomba taman vertikal ini ya. Tujuannya diadakan lomba taman vertikal itu tadi selain untuk ekologis dan juga udara segar di daerah halaman gereja, mungkin tujuannya untuk warga lingkungan masing-masing ini apa nih diadakan lomba taman vertikal ini?
Betul. Itu tujuannya memang kekompakan dan kebersamaan. Jadi taman vertikal ini ada karena pengorbanan warga lingkungan. Kalau tidak ada pengorbanan dari mereka, tidak akan ada taman vertikal ini. Maksud saya pengorbanan itu mereka berkorban waktu, pikiran, tenaga, materi, semua mereka korbankan untuk taman vertikal ini, untuk kebersamaan kita. Demikian juga dalam perawatannya, itu kan perlu pengorbanan. Jadi meluangkan waktu untuk menyiram itu juga butuh pengorbanan. Nah itu ada dalam Injil Yohanes 12 ayat 24. Jikalau gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap sebiji. Tetapi jika gandum jatuh ke tanah dan mati, dia akan berbuah banyak. Nah, filosofinya pengorbanan warga lingkungan itu seperti biji gandum. Kalau dia mati mau berkorban, dia akan berbuah banyak. Contohnya taman vertikal ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi harus ada kekompakan antar warga lingkungan. Ya, jadi dari yang kesibukan masing-masing harus bisa meluangkan waktu kerjasama membangun taman vertikal yang cantik seperti ini ya. Oke, sahabat-sahabat Resapi, itu tadi sekilas tentang taman vertikal. Mister Natali, kira-kira secara kehidupan rohani nih, kalau kita menghubungkan antara taman vertikal ini dengan kehidupan rohani, menurut Sister Natali bagaimana? Ya, baik Mbak Engga. Ibaratnya hidup rohani kita ini seperti taman vertikal. Kelihatan sekali kalau itu tidak disiram atau kekurangan air ya mati. Ya, lalu yang cukup air juga subur. Nah, demikian hidup kita. Hidup kita ini kita sebagai orang Katolik. Dulu kita sudah dibaptis. Terus setelah dibaptis itu kita itu mau ngapain? Bagaimana merawat hidup rohani kita, ya? Merawat hidup rohani kan macam-macam caranya. Dengan doa bersama, dengan membangun relasi secara pribadi, personal dengan Allah, ya. Itu salah satunya. Lalu juga ikut kegiatan-kegiatan gerejani. Itu untuk merawat hidup rohani. Nah, kalau tidak dirawat, kita itu nanti bisa luntur hidup kita itu. Hidup rohani kita bisa luntur, ya kan? Karena bisa tergerus dengan tawaran-tawaran dunia luar. Nah, bagaimana kita merawat? Tentu saja kesetiaan penting, berkorban. Misalnya sekarang ini masa pandemi, tidak bisa seperti dulu ya toh, harus ke gereja setiap minggu, tapi harus ikut online. Hari Minggu kan biasanya itu mau tidur panjang, tetapi harus bangun pagi, harus ke gereja atau mengikuti online. Itulah salah satu pengorbanan kita merawat hidup rohani kita supaya tidak luntur, tidak mudah tergerus dengan tawaran dunia. Nah ini loh, seperti ini coba, indah sekali ya toh. Seandainya kita itu juga terawat seperti itu, nah, hidup rohani kita menjadi kuat. Seperti Yesus itu juga menganjurkan pada kita, jangan pernah berhenti berelasi dengan Allah. Itulah kekuatan rohani kita ada di situ. Itu seperti itu Mbak Ega. Baik, Sister. Jadi untuk warga, khususnya warga umat Paroki Pamekasan, cuci matanya jangan kemana-mana, cukup cuci mata di halaman gereja. Sesudah bisa langsung menyiram tanaman vertikal. Jadi Sister ya. Sekali. Nah, jadi pastinya berdiri dalam gereja. Oke, Bu Lili dan Sister, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah boleh bertemu dan juga ngobrol tentang apa itu taman vertikal dan juga kehidupan dalam rohani kita. Baik, sahabat-sahabat Resapi, jangan lupa untuk menonton tayangan Resapi setiap hari Minggu jam 4 sore hanya di channel YouTube Paroki Maria Ratu Para Rasul Pamekasan. Jangan lupa untuk like dan subscribe.